Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Septo Nugraha, NPM 202191094 dari kelas 20C jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menerangkan tentang satu, visi dan misi Universitas Siliwangi. Dua, visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Tiga, visi misi jurusan Pendidikan Jasmani. 4, sejarah olahraga renang. Dan 5, manfaat olahraga renang. Langsung saja, yang pertama yaitu visi Universitas Siliwangi, yaitu menjadi perguruan tinggi yang tangguh untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2022. Misi yaitu melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. 2, visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu untuk menjadi lembaga kependidikan yang tangguh dalam bidang yang berwawasan kebangsaan di tingkat nasional tahun 2022. Misinya yaitu mengarahkan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berwawasan kebangsaan serta kewirausahaan. 3, visi jurusan Pendidikan Jasmani, yaitu untuk menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di jurusan Pendidikan Jasmani serta berkarakter. Misi yaitu untuk melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang bermanfaat. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang olahraga renang. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Bukti arkeologis dan lainnya menunjukkan renang telah dipraktikkan sejak 2500 sebelum Masehi di Mesir, dan setelah itu di peradaban Asyur, Yunani, dan Romawi. Secara internasional, renang berkompetitif menjadi terkenal dengan dimasukkannya dalam modern Olimpiade dari awal pada tahun 1896. Sebelum pembentukan FINA, Olimpiade mencakup beberapa acara yang tidak biasa. Pada tahun 1900 misalnya, ketika acara renang Olimpiade diadakan di Sungai Seine di Prancis. Lomba lari rintangan 200 meter melibatkan memanjat tiang dan barisan perahu dan berenang di bawahnya. Keanehan tersebut hilang setelah FINA mengambil alih. Di bawah peraturan FINA, baik untuk Olimpiade dan kompetisi di dunia lainnya, panjang lomba semakin diukur dalam meter. Banyak negara pernah mendominasi Olimpiade dan kompetisi dunia, termasuk Hungaria, Denmark, Australia, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat. Setelah kita mengetahui sejarah renang di dunia, kita juga perlu membahas sejarah renang di Indonesia yang sangat penting untuk diketahui lebih dalam lagi. Berikut penjelasannya. Jadi sejarah renang di Indonesia sebagai berikut. Olahraga renang di Indonesia telah ada sejak tahun 1904
namun pada kala itu hanya dikenal oleh orang-orang kulit putih atau bangsa Belanda dan orang-orang berada saja. Olahraga renang dimulai berkembang seiring dibentuknya perkumpulan renang Bandung Si Jimbon alias Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan, diantaranya ada perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Osvia, Mulo, dan Quick Seko. Umumnya olahraga renang sebelum kemerdekaan kita hanya dilakukan oleh orang kulit putih dengan teknik canggih, bahwa Indonesia adalah satu-satunya bangsa sungai atau danau tanpa teknik yang tepat. Namun perkembangan renang pada zaman masyarakat Jepang berpeluang lebih besar untuk menjajah. Pada Maret tahun 1951 setelah membentuk PBSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia di Jakarta, yang diketuai pertamanya oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo, renang maju pesat diterima menjadi anggota POR PBSI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, yang kemudian diubah menjadi KOI, Komite Olimpiade Indonesia. PBSI diterima pada tahun 1952 menjadi anggota FINA dan IOC pada Olimpiade Helsinki 1952 di Indonesia, telah mengirimkan sebuah pemenang. Seiring waktu, organisasi renang nasional didirikan. Inisiatornya adalah Purwo Sudarmo. Ia mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada 21 Maret 1952 dengan tujuan membawahi organisasi-organisasi di bawahnya dan para atlet. PRSI memiliki peran untuk membina dan melatih atlet baik di tingkat daerah maupun nasional. Tak hanya itu, PRSI juga memberikan pelatihan bagi wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi tahun 1959. PBSI merubah menjadi PRSI, Persatuan Pusat Seluruh Indonesia, dan berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, manfaat olahraga renang. Yang pertama, olahraga renang bisa memelihara kesehatan jantung. Manfaat berenang yang pertama yaitu baik untuk memelihara kesehatan jantung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa olahraga ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Selain itu, berenang juga bisa meningkatkan kemampuan tubuh menggunakan oksigen. Olahraga air ini juga dipercaya bisa memelihara fungsi organ dan menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, bisa menambah kapasitas paru-paru. Berenang juga bisa memberikan manfaat bagi pengidap asam. Penelitian yang dilakukan di BJ Medical College India menyebutkan bahwa renang bisa menambah kapasitas paru-paru dan mengontrol pernapasan. Meskipun bermanfaat, namun air dengan kandungan klorin dapat meningkatkan risiko asma, sehingga bagi pengidap asma sangat disarankan untuk berenang di kolam dan tidak mengandung klorin. Ketiga, bisa meningkatkan massa otot. Selain manfaat renang bagi jantung dan paru-paru, olahraga ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan dan massa otot tubuh. Hal tersebut dikarenakan saat berenang tubuh akan bergerak melawan tekanan air. Selain itu, renang juga dipercaya bisa mengecilkan ukuran betis dan membuatnya terlihat lebih kencang. Aktivitas olahraga air ini juga dapat membuat otot dada lebih kuat dan terbentuk. Selanjutnya, manfaat olahraga renang yaitu bisa menurunkan berat badan. Memiliki berat badan ideal mungkin menjadi impian banyak orang. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh berat ideal. Misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan rutin olahraga.
Salah satu jenis olahraga yang diketahui bermanfaat untuk menurunkan berat badan yaitu renang. Olahraga ini diketahui dapat membakar 500 sampai 650 kalori dalam 1 jam. Yang kelima yaitu bisa menghilangkan stres. Stres adalah sebuah kondisi yang banyak dialami orang. Kondisi ini bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stres. Salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik seperti berenang. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa olahraga renang bisa melemaskan otot tubuh dan membuat badan lebih rileks. Dengan demikian, stres bisa berkurang. Keenam, bisa memperbaiki suasana hati. Penelitian yang ada di Australian Journal on Aging menyebutkan bahwa berenang bisa meningkatkan suasana hati penderita demensia. Tidak hanya bagi penderita demensia saja, namun manfaat berenang yang satu ini juga bisa dirasakan oleh semua orang. Yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan yaitu bisa menambah kualitas tidur. Tidur yang berkualitas juga menjadi hal penting agar tubuh tetap sehat dan bugar. Sayangnya masih banyak orang yang mengalami gangguan tidur seperti insomnia. Untuk mengatasi hal tersebut, olahraga renang bisa menjadi pilihannya. Penelitian yang pernah dilakukan terhadap penderita insomnia menunjukkan bahwa berenang bisa menambah kualitas tidur mereka. Maka dari itu, apabila Anda mengalami masalah tidur, tidak ada salahnya jika mencoba olahraga air ini. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.